Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Ya, bertemu kembali dengan saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir ya. Ini hari kita agak cepat memulai Selamat Sore Medan karena memang ada acara Ramadan. Ramadan yang menunggu setelah kegiatan segmen ini begitu ya, Bang. Dan hari ini berita yang akan kami sampaikan ini cukup cukup miris sekaligus mengerikan sebenarnya, Bang, dan memancing emosi sebenarnya. Iya. Karena melihat para pelakunya ini kok begitu tega gitu ya. Ya mungkin langsung saja Bang. Iya, tadi pagi nih kejadiannya ya, ada puluhan anggota geng motor ini mengeroyok seorang laki-laki di kawasan Semati Simpang Kantor Medan Labuhan, sehingga meninggal dunia akhirnya ya. Dan yang lebih miris lagi adalah si korban itu dibantai. Boleh dikatakan begitulah ya, dibantai, dikeroyok dan disabet kelewang di depan anak dan istrinya. Nah, ini yang buat sebenarnya sangat miris dan menyedihkan. Iya, aku melihat videonya sampai sekarang masih emosi. Tolong nanti dijaga ya. Iya, agar tidak mengeluarkan kata-kata kasar dan kotor gitu ya. Melihat para pelaku ini. Iya, begitu keji mereka. Keji, dan ternyata setelah adanya video tersebut, polisi langsung bergerak dan sampai siang tadi sudah menangkap 3 orang pelakunya. Ini namanya semuanya di bawah umur ya. Kalau menurut masih remaja hukum Indonesia ini masih di bawah umur ya. Iya, masih remaja. Ya, ini namanya Ayub Pulungan, warga Jalan Jawa Belawan, umur masih 16 tahun. Kemudian Azari juga warga Belawan, umur 16, dan Abdul Salam, Jalan Alu-Alu Belawan Bahagia. Umur 15 ya. Lebih muda lagi. Wah, ini sangat ngeri mereka ini. Dan pengeroyok lainnya sekarang masih dalam kejaran polisi. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa lekas tertangkap. Ya, infonya 20 orang. Wah, kalau bisa, kalau ada yang dewasa tindak tegas saja. Ya, dan terukur. Ya, mungkin kita bisa lihat videonya ini, Bang. Jadi kejadiannya tadi malam sekitar pukul 23.00 itu ada pengeroyokan dan juga penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian dalam waktu kurang lebih 5 sampai dengan 6 jam, Satreskrim Polres Belawan yang di backup oleh Jatan Ras Polda Sumatera Utara berhasil mengamankan 3 orang pelaku. 2 adalah otak daripada pelaku ini, dan ada beberapa lagi yang masih kita lakukan pengejaran. Udah mau 3 nih. Umurnya berapa, Bu? Umur berapa korban? Korban 26. Polisi udah sempat datang, Bu? Udah lah, rame Pak. Saya minta kalian untuk dapat orang itu. Infonya udah dapat, Bu, 3 orang udah dapat info. Sampai dalam kejar orang itu kan berani kali orang itu kan. Orang itu orang Belawan kan, kok berani sampai semangatin masuk ya kan. Sering sini, Bu, kejadian gini, Bu? Enggak. Enggak pernah ya? Makanya heran kok sampai berani kan saya ketemu hari kan orang itu. Di kampung orang ya kan. Kok bisa mati jadi semua orang tempat semuanya. Ya, cuma simpel ya kan. Anak kayak gitu masih kecil-kecil kan, lagi hamil anak saya. Terus sakit, Bu? Tentang orang itu. Luka.
Karena jatuh itu, Bu ya. Iya, tendang orang itu. Bukan dia jatuh sendiri, tendang orang itu juga jatuh. Bisa Pak dapat lah yang berat-beratnya lah. Karena anak saya lagi hamil 5 bulan. Mana perasaan anak kayak gini tendang orang itu kereta? Maju tendang itu perasaannya gimana Pak? Dan tanya nendang anak itu di kereta, gimana perasaan orang itu? Untung dijamu, Bu ya. Iya. Gimana perasaan orang itu kan Pak? Saya lagi hamil 5 bulan, anak mau mendarat ketiga. Kalau korban kesehariannya seperti apa, Bu, yang kita kenal? Ibu rumah tangga biasa aja. Enggak. Ya istri yang biasa ya bengkel kan. Jadi bengkel ya. Nah, aja bengkel di rumah. Orangnya periang atau gimana? Ya periang gitu banyaklah kawan-kawan. Kawan-kawan banyak. Makanya kan kawan kalau punya. Ah, itu cuplikan singkat ya Bang. Iya. Dan memang tadi itu keterangan mertuanya ini sepertinya waktu mereka jalan korban ini langsung ditendang motornya, makanya jatuh langsung sepertinya Tika menggunakan senjata tajam sehingga Kelewat. robek dadanya Ya, gitu ya. dada sama kepala ya. Iya. Kepalanya. Iya, Kita ada- tadi juga sempat mendapatkan foto-foto dari korban, Korban, tapi tidak ya. kita tayangkan Iya, ya. karena sadis ya. Sadistis dan juga berempati kepada keluarga korban ya. Betul. Jadi tadi aku pas lihat videonya itu, video yang CCTV-nya itu paling merasa Marah kan sebenarnya Marah. melihat apalagi waktu korbannya terhuyung-huyung dan dikejar sebelum- oleh dikejar anaknya anak ya. Aku itu perempuannya yang begitu. anaknya Nah itu ini yang, aduh ayah gitu, aduh. pasti luar otomatis biasa. akan menimbulkan trauma yang mendalam begitu Pasti. kan Bang? Dan anaknya baru di balita ya, usia Iya, balita, belum iya. belum sekolah. Jadi anaknya 2 dan akan 3 ya, karena sedang dan hamil mengandung istrinya. Waduh ini kan aduh gimana ya. Dan paling Ya, ini- paling menyakitkan itu nggak ada masalah apa-apa gitu loh. Iya. Nah ini Tiba-tiba- aneh kayaknya para pelaku ini juga pecandu narkoba sepertinya. Sepertinya kita lihat tadi wajahnya begitu kan. nekat terus brutal begitu ya, dan memang aduh norak sekali ya tindakan. Iya, korban ini baru kembali bersama Minum jamu. anak dan istrinya Iya, minum jamu ya, beli jamu, beli dan jamu. tiba-tiba Diserang, dihadang begitu ya. dihadang, diserang langsung diapain? Tidak ada Iya nggak ada komunikasi apa-apa, langsung. Iya, pukul. Heran juga kita melihatnya Makanya ya. aneh. Apa memang mau sok-sok jagoan gitu kan? Makanya kalau memang mau sok jagoan, polisi kasih tempel aja kakinya ya kan? Ya kan? Karena di sini teman-teman netizen juga sepakat. Udah nggak perlu ini apa aja kan gitu kan? Iya. Biasa ya. Wah ini Hukum ada lagi mati. yang Dari ada Vita lagi Sitorus yang nih. Hukum mati manusia biadab seperti itu. Aduh, Ibu Leli Dewi Susanti. Bu Lele bilang nyawa dibayar nyawa. Nah ini kan wah, Bang saya sepakat juga. Tapi karena ini Iya, dari- pelakunya disebut di bawah umur kan, Ya di bawah Iya. umur pun tapi haruslah ya. tindakannya sudah sangat mengerikan Iya, seperti mengerikan. itu kan. Makanya kalau masih kecil saja sudah kejam Oh, seperti bisa ini, ya. apalagi nanti tua seperti Abang ya, Bang. Aduh. Sorry. Aduh, Kita ini ketawain. sangat bahaya. Mungkin kita langsung Kita ke langsung ke reporter kita, Bang. reporter kita Alfiansah yang tadi langsung ke TKP. Halo Alfian. Ya, halo, Bang Arai, Bang Agus. Ya, selamat sore, Bung. Selamat sore. Silakan dilaporkan seperti apa situasi di rumah duka lah khususnya ya setelah Ya. kejadian. Ya, baik, Bang Arai, Bang Agus, dan juga para tribuners di rumah. Ya, saat ini saya sedang berada di rumah korban, tidak jauh dari lokasi kejadian, hanya sekitar 100 meter saja dari lokasi kejadian. Ya, untuk jenazah sendiri baru saja dimakamkan di pemakaman terdekat. Tadi siang di mana jenazah didatangkan dari rumah sakit, langsung disambut isak tangis oleh para kerabat dan juga keluarga yang berada di yang sudah menunggu di rumah duka. Tidak lama berselang setelah jenazah tiba, jenazah pun langsung dibawa ke masjid lalu disolatkan dan kemudian dikebumikan. Ya, waktu jenazah tadi tiba, istrinya juga terlihat shock dan hampir pingsan, tak kuasa menahan tangisnya ketika jenazah diturunkan dari mobil ambulan.
Ya, demikian bang suasana di lokasi ataupun di rumah duka. Pian, kalau boleh tahu selain tadi kan kita ada foto-foto yang beredar bahwasanya korban menderita luka robek di dada, kemudian ada juga di wajah gitu. Terus selain itu ada lagi nggak lukanya kira-kira Pian? Ya, untuk detail lukanya bang saat ini kita belum mengetahui secara pasti bang, karena yang mengetahui luka detail itu hanya istrinya saja bang. Tapi istrinya sampai hari ini masih shock bang, melihat suaminya ini meninggal dunia. Sedangkan mertua sendiri mengatakan ketika sudah sampai di rumah sakit, jenazah sudah dibungkus bang dan tidak bisa dilihat lagi bang. Ini istrinya memang dalam kondisi mengandung ya, korban ini? Ya, menurut informasi dari orang tuanya yang merupakan mertua korban, si istrinya ini yang berusia 23 tahun sedang hamil 5 bulan bang. Oh, 5 bulan ya, ya ampun. Pian, ini sudah ada informasi ini pelakunya apakah warga setempat atau bagaimana Pian? Maksudnya tadi kan beberapa yang sudah ditangkap itu kan dari Belawan ya. Apakah dekat dengan lokasi? Ya, informasi dari Kabid Humas tadi mengatakan bahwasanya pelaku ataupun otak pelaku ini merupakan orang Belawan bang, yang kebetulan hanya melintas di lokasi ini yang jaraknya itu agak jauh bang, dari jauh, ya? Lokasi ini ke Belawan. Mereka hanya berkonvoy bang ketika malam itu dan berpas-pasan dengan si korban ini yang saat itu juga sedang melintas. Namun entah terjadi cekcok karena mereka berpas-pasan ini bang. Geng motor ini sempat mengejar si korban ini bang, hingga korban ini berhenti di dekat rumahnya di persimpangan, dan di sana dia minum jamu bang bersama istri dan anak-anaknya dan juga seorang rekannya bang, rekan dekatnya. Nah, ketika itu tidak lama selagi dia minum jamu, tiba-tiba lewat nih bang geng motor ini, langsung meneriaki itu orangnya. Geng motor ini pun balik lagi bang. Si rekan korban ini mengajak agar si korban ini kembali. Ayolah kita pulang, kata rekannya ini. Kau ini bawa anak dan juga bawa bini katanya. Namun si korban ini tetap bersikeras bang. Lalu si rekannya ini bang mengengkol keretanya dan langsung pergi. Tak lama rupanya disusul oleh si korban ini, namun kendaraannya ini dikendarai oleh istrinya bang. Karena memang dikejar, ketakutan si suaminya ini agar melindungi istrinya duduklah di belakang. Namun ketika hendak lari bang ke jalan si mati ini, langsung dipepet bang sama korban ini sehingga sama pelaku ini, sehingga korban terjatuh bang. Nah, disitulah korban dibacok bang. Pian, berarti sebelumnya ya, kalau kita tangkap dari yang Pian sampaikan tadi, sebelumnya antara korban dengan para pelaku ini kayaknya apakah sepertinya sudah pernah ada pergesekan sebelumnya ya? Ya, menurut keterangan saksi bang yang merupakan rekan si korban ini bernama Rasid mengatakan sebelum itu memang udah ada terjadi pergesekan bang di jalan, karena mereka ini kan rame-rame bang. Korban ini sempat menegur para pelaku ini karena menghalangi jalan. Nah, itu para pelaku ini tidak terima bang dan mengejar si korban ini. Ternyata berlanjut bang hingga si korban ini meregang nyawa bang. Hanya gara-gara ditegur gitu ya? Gara-gara ditegur ya? Iya bang. Wah, ngeri juga ya. Awak pulang malam-malam nanti negur orang, weh jangan ditebas pula awak ya. Iya. Kayaknya perlu beli senjata api kita ini. Ada. Ya. Perlu dilegalkan ya. Iya. Pian, apakah ini kan tiga pelaku ini kan sudah diamankan oleh polisi, sudah ditangkap. Sejauh ini sudah ada nggak laporan ke polisi ketika mereka beraksi itu ada katakanlah pengaruh narkoba atau bagaimana? Ini karena orang yang sadar ya, orang yang waras kan nggak mungkin kayak gitu ya. Nekat berani itu gitu ya. Ya, orang nebas orang tanpa pikir panjang kan bukan orang waras kan. Ya. Apakah kira-kira sejauh ini dari pemeriksaan yang dilakukan polisi apakah mengarah ke sana?
Ya, untuk terkait kelanjutan proses hukuman terhadap 3 orang ini, Bang, sampai sejauh ini kita belum ada bertanya kepada pihak kepolisian, karena pihak kepolisian sendiri hanya Kabid Humas Polda, Bang, yang menjelaskan. Namun dia tidak menjelaskan secara detail, Bang, karena si pelaku ini ditahan di Polres Belawan, Bang. Sedangkan Kasarreskrim ataupun Kapolres Belawan ini, Bang, masih bungkam, Bang, sejauh ini, Bang, Masih memberikan diharap lah keterangan ya. apapun, Bang. Karena masih ada berapa lagi kira-kira pelaku yang diburu, Pian? Ya, menurut keterangan saksi korban, Bang, waktu kejadian itu, pelakunya sekitaran ada 20-an orang gitulah, Bang. 20? Semuanya membawa senjata tajam, Bang. Semuanya membawa senjata tajam. Waktu mereka ini berhenti melihat korban ini jatuh, mereka langsung langsung mengeluarkan senjata tajam itu dan mengarahkan senjata tajam itu ke badan korban, Bang, hingga korban meninggal dunia. Kalau menurut warga selama ini ada patroli rutin nggak sih yang dilakukan petugas misalnya untuk mengantisipasi kemunculan setan-setan semacam ini? Ya, menurut pengakuan dari warga, Bang, ditambah lagi warga yang minggu lalu juga sempat kejadian penyerangan juga, Bang, geng motor yang tangannya itu putus, Bang, di kawasan Marelan. Iya. Di sini juga tuh ya, Pian, ya? Itu di Marelan. Iya, Bang, itu Medan Utara, kan? minggu lalu, Bang. Iya. Sekitar minggu lalu, dan itu ada 5 orang pelakunya yang kemarin baru dirilis di Polres Belawan secara diam-diam, Bang, tidak mengungkapkan motif apapun. Oh iya. Kok diam-diam? Iya, Bang. Nah, dari warga pun mengatakan di kawasan Medan Labuan ini, Bang, memang tidak ada, Bang, sama sekali patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri, Bang. Warga tidak ada melihat adanya mobil patroli yang lewat melintas di malam hari, ataupun di tiap persimpangan yang rawan-rawan juga tidak terlihat, Bang, polisi sama sekali, Bang. Oh, ini keterangan warga ya, bukan keterangan kita ya, karena nanti bisa mispersepsi bahwasanya warga menyebut bahwasannya selama ini nggak pernah melihat ada patroli-patroli ya. Padahal ini sudah mau menjelang Lebaran gitu kan, harusnya. Dan kondisinya kan sejak lama kawasan sudah seputaran Medan Utara rawan ini ya, rawan kejahatan ya. Iya. Kemarin juga ada pemuda yang dibacoki gitu ya. Dan nyaris putus tangannya. Dan setelah itu semestinya ya, kalau menurut logika kita kan harusnya ketika ini ada kejadian seperti ini harusnya dilakukan patroli dong. Nah, ini terulang lagi dan malah makin meninggal dunia korbannya kan. Nah, ini sudah lebih parah. Ya, kita berharap mudah-mudahan polisi juga rutin lah melakukan patroli ya kan, karena sayang mobil patroli kalau teronggok aja. Iya kan, cepat berkarat. Iya, patrolinya bagus kan. Minyak kan ada kan. Iya. Ya, mungkin itu saja, Pian, barangkali nanti bisa ditindaklanjuti khususnya kepada polisi menyangkut 3 orang pelaku ini, apakah mereka memang saat kejadian itu baru mengonsumsi narkoba atau seperti apa gitu kan. Kemudian sudah berapa kali mereka melakukan aksi serupa, barangkali pernah terlibat dengan aksi-aksi yang sebelumnya. Atau jangan-jangan ada hubungannya sama yang kemarin. Iya. Iya. Mungkin itu saja, Pian. Terima kasih. Selamat sore. Selamat bertugas kembali, Pian. Selamat sore, Bang Are, Bang Agus, dan juga para tribun. Itu kalau kita lihat wajah-wajah pelakunya 3 orang itu kan sepertinya usianya 16, 15. Tapi mukanya tua ya. Tapi wajahnya itu sama sekali tidak mencerminkan wajah remaja. Iya, wajah tua aja iya. Wajah tua. Bermutu kan. Iya, bermuka tua. Iya kan? Tua kusam sebelum waktunya ya. Iya kan, kusam dan kayaknya apa ya? Nampak aura-aura pemakai narkoba ya. Iya kan? Menurutku kalau abang kan pemain lama yang udah sering lihat wujud-wujud makhluk astral kayak orang ini kan. Bukan seperti wajah remaja pada umumnya kan. Kalau wajah remaja kan cerah ceria seperti itu kan. Gitu ya. Kayak kusam ya, nampak menjijikkan gitu ya, pengen ngeludahi gitu ya kan. Iya betul. Iya kan? Kalau orang kayak gini netizen kita nih saking banyaknya nggak bisa kita bacakan satu persatu. Banyak tapi memang rata-rata ini berharap mereka ini dihukum dengan berat ya. Kami sepakat, kita sepakat dengan nggak usah biadab banget nih pelakunya katanya. Nggak usah pandang umur, hukum mati kan.
Iya, karena Karena mereka melakukan apa ya? Bisa jadi ya. Ini kan pembunuhan berencana sepertinya. karena sudah bawa parang sudah bawa gitu parang berkeliling duluan. gitu ya. Dan yang satu lagi memang persoalan patroli malam ini, Bang. Ya, Yang perlu itu dia. kita ingatkanlah ke bapak-bapak polisi, Pak, ya kan. Ini kan masyarakat ini perlu juga dijaga keamanannya, Pak. Apalagi ini sudah mau menjelang Lebaran begitu ya. Kemarin sudah sibuk operasi ketupat toba gitu ya. Banyak ya. Ya kan? Puluhan ribuan ya. ribu katanya mau dikerahkan. Ribuan akan dikerahkan Ah, untuk melakukan pengamanan. pengamanan. Tetapi bobol ya kan, oleh geng Iya, motor iya. di Belawan. Dekat-dekat aja padahal kan. Makanya ini harus ditindak tegas lah nanti ini ya. Ya, Mudah-mudahan tegas dan terukur lah. polisi bisa bergerak cepat, Ya, kemudian secepatnya bisa menangkap para pelakunya. menyahuti aspirasi dari masyarakat untuk melaksanakan patroli rutin begitu kira-kira ya, Iya. Bang. Nah, itu berita yang pertama menyangkut aksi kekejaman geng motor. Kita akan lanjut ke berita yang kedua. Ini ada apa ini, Bang? Ya, berita kedua kita ke Asahan. Ini Ya. seorang pria mengaku sebagai aparat. Ngaku polisi ya. Mengaku polisi mau melarikan ambulan. Waduh, oh ya, ini juga pria yang ngaku polisi ini tampilannya cepak gitu, Bang. Iya. Jadi sempat ingin mengelabui petugas Petugas klinik rumah begitu sakit. ya. Ini Ini saya baru nempel orang nih katanya. Nempel orang, ya. Istilahnya baru nembak DPO Nempel, katanya iya. gitu kan. Saya butuh ambulan katanya gitu kan. Saya dari Polsek Simpang 4 katanya. Wah, orang klinik pun sempat percaya karena nengok potongannya kan, potongan Meyakinkan ya. jahitan pinggirnya mencurigakan, iya. Sampingnya Jahitnya bagus. sampai, aduh, ini kurang, ini nggak betul ini. Iya. Teleponlah Polsek Simpang Simpang 4 4. gitu kan, Pak, ada nggak namanya? Dia mengaku namanya Ivan. Oh, Ivan. Ada nggak namanya Ivan begitu? Petugas klinik nelpon, dia pun lari. Berarti gadungan. Dan sekarang sedang dalam pengejaran gitu ya, Bang. Oh, berarti dia mau curi mobil itu. Iya, mau curi Sebenarnya ambulan. curi Untuk mobil. apa lah ambulan sama dia ya? Loh, bisa lah. Lumayan juga ya. Bisa. Kan bisa dicopot atasnya, Iya. dicat ulang, jual. Untuk mudik ya. Untuk mudik. Aduh, kacau-kacau kali ini. Ini ada videonya. Oke, ada ya? videonya. Coba kita lihat Ada nih. videonya nih. Memarkirkan kereta, aku masuk ke dalam ruangan bilik karena orang tua aku sakit. Pak Agus. Mau minjam ambulan ini, Bang? Dia mau minjam ambulan. Cerita awal pertama sama kawan saya si Parlin Tamunan. Karena saya ke dalam ruangan menjumpai orang tua saya ketepatan sakit, Om Nami. Gak lama sedikit saya keluar, terus saya tanya, dari mana? Saya polisi, baru pindahan dari Polres Binjai ke Polsek Simpang 4. Kita kami ada durasi beberapa menit, saya ke belakang. Tapi tetap dia memaksa, mau minjam ambulan mau pakai karena sudah ada orang ditempelnya, ditembaknya lah di lapangan. TKP di Teluk Dalam. Kecurigaan abang dia bukan polisi dari mana? Begitu saya cerita tentang sedikit masalah-masalah undang-undang masalah hukum, dia macam larilah pembicaraannya, Bang. Di situ kecurigaan abang. Iya, Bang, saya curiga bukan aparat ini. Ya, terima kasih. Jadi dengan adanya video yang diviralkan melalui akun media sosial Facebook oleh salah satu masyarakat di wilayah Polsek Simpang 4, jadi setelah kita lakukan pengecekan, ternyata yang diduga sebagai pelaku itu yang bernama si Irfan, setelah kita lakukan pengecekan tidak terdaftar di Polsek Simpang 4 karena anggota kita tidak ada yang bernama Irfan. Ya. Untuk himbauannya sendiri Pak Kanya? Jadi
Saya selaku Kanit Reskrim Polsek Simpang 4 menghimbau kepada seluruh masyarakat di wilayah hukum Polsek Simpang 4 agar berhati-hati karena ini sudah mendekati hari raya, sehingga mungkin masyarakat banyak kebutuhan, sehingga ada sebagian masyarakat yang mungkin menghalalkan berbagai cara untuk mengais rezeki, sehingga masyarakat jangan sampai menjadi korban. Nah itu tadi Bang, wajah pelaku dan keterangan dari pihak terkait ya. Pelakunya ini memang rambutnya model apa? Pangkas nenas istilahnya. Oh, gitu ya. Iya, itu namanya pangkas Gini ya, nenas. gini ya. Iya, dia sini habis, sini ada sedikit gini kan. Sedikit ya. Iya. Dibilang mirip tentara enggak? Polisi pun enggak kan? Enggak kayak bapak tadi kan? Iya. Bapak tadi kan polisi betul ya. Nampak ya. Potongannya jahitannya nampak ya istilahnya ya. Kalau pelaku ini kan nampak ya. Pinggirnya kurang. Iya, begitu diajak ngomong hukum, pening ya kan, lari. Nah itu. Apa ininya ya? Motivasinya ya. Mencuri mobil ambulans ya. Kayaknya mau mudik dia ini. Aku yakin dia. Tanya wartawan kita. Ada Alip sana. Lip, halo. Ya, selamat sore Bang Agus, selamat sore Bang Arai. Ya, sore Lip. Lip, bisa diceritakan Lip, ini dia datang sendirian atau ada temannya? Itu yang pertama. Yang kedua kemudian apa kira-kira motivasi si pelaku ini sehingga pura-pura ingin meminjam ambulans? Ya, terima kasih Bang Arai. Pelaku datang dengan seorang diri berjalan kaki menuju klinik Permata Bunda Air Batu, di mana pelaku sendiri minta untuk meminjamkan ambulan klinik yang saat itu tidak terpakai. Nah, namun pihak klinik tidak begitu percaya. Memang awalnya percaya karena dengan penampilannya yang meyakinkan dengan rambut cepat dan berbaju hitam. Nah, saat itu si pelaku mengaku barunya menempel atau menembak kaki dari pelaku kejahatan yang diamankannya di Teluk Dalam, Kecamatan Simpang 4. Nah, saat itu pelaku mengaku dirinya adalah seorang personel di Polres Simpang 4, yaitu unit reskrim Bang, gitu Bang. Kira-kira apa yang mendasari pelaku ini melakukan aksinya? Apakah sebelumnya ada pernah terdengar aksi pencurian mobil misalnya, atau ada pengungkapan sindikat pencuri mobil atau sebagainya? Kira-kira Lip. Sebelumnya apakah pernah ada kasus-kasus yang mirip iya, dan berhasil atau bagaimana, Lip? Atau memang ini baru pertama kali terjadi? Ya Bang, untuk ini Bang merupakan kali pertama Bang dan membawa nama instansi kepolisian. Saya coba konfirmasi ke Kanit Reskrim Polsek Simpang 4, dia pun mengaku ini kasus pertama kali terjadi Bang di Asahan gitu Bang. Namun pelaku yang diketahui bernama Irfan tersebut tidak ada namanya di Polsek Simpang 4 Bang, gitu Bang. Berarti bukan polisi ya? Polisi sendiri sekarang bagaimana, Lip? Apakah sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku atau bagaimana? Atau dibiarkan aja? Atau dibiarkan aja, karena kan mobil yang diincarnya kan nggak dapat ya. Tapi meresahkan juga gitu kan? Iya Bang, saat ini polisi sedang memburu pelaku, walaupun tidak ada laporan masuk ke polisian Bang, namun setelah membawa instansi kepolisian, maka polisi akan memburu si pelaku Bang. Nah, saat ini polisi hanya bisa mengimbau kepada masyarakat, terutama yang memiliki ambulan, sebab polisi tidak pernah meminjam mobil ambulan saat melakukan penembakan Bang, gitu Bang. Iya. Kok minjam ambulan ya? Kira-kira ada rencana lain mungkin soal pengejaran atau gimana gitu, Lip? Ya Bang, polisi saja masih mengejar Bang, karena wajah si pelaku jelas Bang. Jelas ya. TV. Bang, tadi saya coba konfirmasi ulang ke pelaku, ke korban. Dia mengaku mungkin dia berspekulasi bahwasanya bila melarikan ambulan, maka akan jalannya lancar Bang untuk menuju lokasi yang untuk dibedil Bang, gitu Bang. Untuk dibongkar lah ambulan tersebut Bang, karena ambulan merupakan akses utama yang diutamakan di jalan Bang, gitu Bang. Oh, kayaknya memang ada motif lain. Entah jangan-jangan dia mau ngangkut narkoba barangkali ya. Ya kan, kalau ngangkut narkoba kan pakai ambulan lewat aja gitu kan.
bukan untuk dikokang atau diapain Iya, sepertinya mungkin ini. Tapi ya. barangkali ya. Barangkali kan ada benda nih 30 kilo kan gitu kan. bawa Gimana pakai cara ambulan. ngangkutnya kan gitu? Pakai ambulan aja. Iya, ini motif baru kayaknya nih ya. Jangan betul ya. Ya, oke Lep. Mungkin itu saja Lep. Barangkali nanti bisa ditindaklanjuti ya. Terkhusus menyangkut masalah kemarin juga saya dengar di Tanjung Balai ada kasus seorang lelaki digorok lalu ditikami dan dibakar begitu ya. Itu juga nanti bisa ditindaklanjuti Lip. Ya, itu belum dapat ya. Saya dengar itu katanya warga Percut Setuan ya. Iya Bang, sudah keluarga Bang, sudah diserahkan ke keluarga Bang. Dan informasinya si korban tersebut korban dari agensi TKI Bang. Oh, agensi TKI ya. Baik. Ya mungkin barangkali nanti bisa ditindaklanjuti Lip untuk info selengkapnya. Ya Lip, itu saja Lip. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Ya, selamat sore Bang Arif, selamat sore Medan. Ya itu tadi dari Alif ya Bang. Jadi pertama soal adanya seorang pria ngaku-ngaku anggota kepolisian. Saya baru nempel nih ya kan, nggak tahu apakah nempel ban, nempel apa ya kan, nempel panci ya kan. Polisi kok ngaku-ngaku nempel. Itulah ya, Intel Melayu. Intel Melayu. Iya kan, Intel Melayu gitu ya. Saya TK. Saya Intel. Saya Intel katanya ya. Ya kan, aneh ya. Aduh, ini mudah-mudahan bisa lekas ditangkap juga ini kan untuk tahu motifnya apa ya Bang. Jangan-jangan dia mau mikul sabu misalnya kan, biar bebas hambatan gitu ya. Nah, itu berita yang kedua. Kita lanjut ke berita yang ketiga, ini juga nggak kalah seru. Nah, ini kita kembali ke Medan, tepatnya ke kawasan Deli Tua ya. Deli Tua di seputaran Jalan Lindu Air 4, Gang Melayu. Astaga. Melayu lagi ya. Melayu lagi. Kecamatan Medan Johor. Jadi kemarin itu sempat viral foto-foto yang menunjukkan satu gang yang ditulis itu gang sabu-sabu. Oh, ada semacam pamflet gitu ya. Tulisannya gang sabu-sabu. Wah, ini berarti gangnya tempat penjualan sabu gitu. Ternyata kira-kira. Betul, digerebek, ditangkap ya. Ada berapa orang kira-kira Bang? Kalau gang sabu-sabunya itu kan sendiri agak lucu ya. Sebenarnya kita lihat kan ada barangkali orang memahami itu untuk lucu-lucuan ya kan. Gang sabu-sabu ya kan. Ternyata betul. Di situ jual sabu-sabu. Nah, oleh polisi dilakukan pendalaman dan tadi ditangkap 2 orang yang diketahui menjual sabu-sabu. Ini masing-masing atas nama Jenny Prabowo 29 tahun dan M. Rahazi juga 29 tahun. Tadi ditangkap ketika sedang melakukan transaksi. Nunggu pasien lah, nunggu pasien istilahnya. Kalau kata orang-orang, mana bro, biasa nunggu pasien. Udah kayak dokter gue ya. Ya biasanya kan kalau kayak gitu dibilang dokter tuh. Iya kan. Udah jadi dokter kok. Iya, ngeri kok ya, kan ya kan. Mana kok biasa nunggu pasien. Iya, dan lucunya ketika ditangkap, ini 2 orang ini mengaku menyesal dan menangis. Iya, yang satu menangis gereng-gereng. Istilahnya kalau orang bilang gitu ya. Iya kan? Iya kan? Cungki mah ya. Puk sekali ya. Udah lagi jual terang-terangan ditangkap nangis. Iya, katanya waktu jual sabu gagah kali. Oh, ini BD nih kan gitu. Aku BD kan gitu kan. Begitu ditangkap nyesel aku baru 1 bulan. Baru yang ketahuan. Jadi kamu berapa lama? Iya, ini ada videonya kayaknya. Kita lihat dulu. Atau dari informasi ada video yang besar ya kan? Oh, mantap. Hah? Haji. Oh ya. Demikian kami sampaikan, memang benar kami amankan 2 pelaku narkotika pada hari Rabu tanggal 20 April sekitar pukul 16 WIB, di mana kedua tersangka atas nama 1 Jenny Prabowo, 2 Muhammad Rahaji. Kedua tersangka kita amankan karena sudah meresahkan warga setempat, tepatnya di Jalan Pintu Air 4, Gang Melayu 1,
Kuala Bukala, Kecamatan Medan Johor. Gang tersebut juga ditempeli dengan tulisan Gang Sabu-Sabu. Kedua tersangka sudah kita amankan di Polsek Deli Tua guna penyidikan lanjut, dan kami kenakan pasal 114 ayat 1, sub 112 ayat 1, sub 132 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun. Barang bukti yang kita amankan, Bang? Barang bukti kita amankan ada 8 buah plastik klip sabu-sabu dengan berat 0,80 gram. Dan peran masing-masing apa, Bang? Perannya yang satu adalah pengedar, yang satu lagi merupakan anggota dia, manakala ada yang beli dia yang Melayani. Oke. Coba kau ya. Bagus tuh di tukang bangunan, jual es, colding, atau jual bakso, halal lagi, dan siku. Kau juga kayaknya deh. Ya, begitu dulu. Nah itu tadi Bang, aku yakin dia nangis lagi mikirkan gini, aduh lebaran di penjara aku kan gitu kan, ya kan, nggak jadi lebaran, baju raya udah dibeli ya kan, maksud hati abis sholat bisa gaya style kan, rupanya ketangkep, ya Bu. Tapi ada yang unik katanya ya Bang, Iya. soal pengungkapan kasus ini, kenapa salah satu tersangka ya yang nangis itu, yang nangis namanya Jenny. Dia bilang bahwa ya betul di situ ada pemasangan plang sabu-sabu, tapi bukan saya yang pasang, Pak. Oh. Jadi siapa? Pesaing bisnis saya. Ada saingan bisnis ya, jualan sabu ya. Hebat ya. Ya, barangkali ini bisa jadi masukan juga sama polisi untuk kan? nangkap yang lain gitu kan? Karena ternyata ada persaingan bisnis, penjualan narkoba di situ. Iya. Ya kan? Hebat juga Bagus ya. juga dari Kayak jualan ikan ya. Ini ya. Iya, itu saingan bisnis saya. Aduh, ya selamat menikmati penjara lah ya. Ini kita coba Sangkanya dia nangis gitu dikeluarin dari penjara. enggak lah. Enggak, makin lama kok di dalam. Makanya enggak usah nangis. Iya. Mbak siapkan duit aja, Beb. Iya, biar apa namanya? Iya, biar enak lah kau dapat kamar nanti ya, kan. Kalau banyak duit, kalau nggak ada berdirilah kau. Iya, tidur dekat berdiri. WC, dekat WC lah. Minimal muka nanti dekat lubang itu. Untuk ya, jadi sekalian kipas. Iya. Aduh, ini kita terhubung dengan reporter kita ini, Bung Goklas. Iya. Halo, selamat sore Bung. Halo, selamat sore Bang Ari dan selamat sore Bung Goklas. Suara pun agak berat kayak puasa juga ya. Ikut puasa. Iya. Oke, Gok, ini tadi kita baca laporannya, katanya Zeni ini menangis begitu diinterogasi, juga bahwasannya plang itu dibuat oleh pesaing bisnis ya. Ini gimana ini Gok? Coba dijelaskan dulu. Ada persaingan juga di situ ya. Ya, jadi sebenarnya kan si Rezi dan Rahaji ini ditangkap semalam itu sekitar pukul 6 sore oleh pihak kepolisian dari Deli Tua. Nah, adapun memang informasi awalnya adalah atas gambar ya yang tersebar di media sosial terkait adanya satu gang yang namanya Gang Sabu-Sabu. Ada pelang dari Gang Sabu-Sabu tersebut, tepatnya itu adalah Gang Melati. Nah, pada saat itu pun ada juga aduan warga bahwa di Gang Melati tersebut, Gang Melayu tersebut, bahwa ada peredaran narkoba yang berada dalam maka dari itu dari unit reskrim Polsek Deli Tua pun melakukan penyelidikan dan menangkap 2 orang tersebut. Nah, jadi si Rezi ini pun bercerita tadi memang dia mengaku kecewa lah terhadap dirinya sendiri, juga karena dia sebelumnya itu bekerja sebagai tukang bangunan. Baru sebulan inilah dia menjual sabu-sabu untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Jadi ketika tadi ditanyakan soal kondisi keluarganya tentang
apakah sudah menikah. Rupanya dia sudah menikah dan sudah punya anak 1 orang, yang dimana anak tersebut masih berusia beberapa tahun saja seperti itu. Jadi dia semacam terngiang akan kondisi keluarganya yang ditinggalkan, makanya terakhir langsung menitikkan air mata. Seperti itu dia. Bukan karena dia menyesal kok cepat kali aku ketangkap gitu ya, belum balik modal gitu enggak ya? Bukan ya, karena air mata pemain narkoba ini air mata buaya semua. Masa terlalu dipercaya lah. Iya kan? Aduh, kok jual narkoba untuk geng-geng motor itu. Iya. Kok cepat kali aku ketangkap, modal belum balik ya kan? Mana terpikirnya anak itu ya kan? Kalau dia memikirkan anak, dia nggak jualan sabu, iya kan? Lebih bagus jadi kuliah aja gitu, lebih halal kan gitu, atau butut kan gitu kan? Ya kan? Nah lucunya sebenarnya keterangannya lagi dia mengeluh bahwa dia jual sabu pun sebenarnya kadang-kala tidak mendapatkan untung gitu. Orang dipakai iya nggak untung lah. Jangan-jangan dipakai sendiri. Iya kan? Kalau jualan dipakai sendiri habis. Ya kan? Cobalah dulu kan gitu kan? Iya. Aduh, ini kayak nampak ini kayaknya pemain-pemain baru ini ya. Makanya dia nangis sebenarnya bukan rindu anak bininya enggak, tapi itu. Aduh rugi kan. Modal belum balik udah ketangkep gitu kan. Setoran belum lagi kan ke BD besar kan? BD besar. Biasanya kan gitu tuh. Nah, ini mungkin polisi ada langkah selanjutnya dari polisi kok, karena tadi siapa tadi Jane ini bilang bahwa ini ada persaingan bisnis. Kan berarti di tempat itu kalau ada persaingan bisnis kan berarti banyak ya. Ada beberapa bandar di situ. Apakah polisi akan bergerak dari sana, Gox? Apa ada arah ke sana gitu? Memang tadi Renzi menjelaskan bahwa pelang itu kan dipasang baru beberapa bulan yang lalu, dan itu karena ada persaingan bisnis narkotika seperti itu dari gang yang berada di sekitar situ juga gitu. Nah, pihak kepolisian, pihak kepolisian pun saat ini sedang mencari pertama untuk bos dari si Renzi sendiri kan. Renzi juga membeli barang tersebut dari orang yang berada di gang lain juga, tapi nggak satu gang sama dia. Dan di mana dia adalah bandarnya, itu sedang dalam proses penyelidikan sampai saat ini. Halo, gue kelas. Terputus kayaknya. Terputus ya. Juga untuk orang yang membuat itu dia pengarah dan pengarah. Oke, Go. Baik. Ya, halo Go. Ya, ini kayaknya terganggu akibat tangisan BD Sambu tadi nih. Iya, Go, itu saja Go. Barangkali nanti bisa ditindaklanjuti, misalnya ditanyakan ulang kepada Pak Kanit ya, Pak Irwanta Tepu ya. Sekalian titip salam juga. Sembiring. Oh Pak, Sembiring. Ya, Pak Irwanta ya, nanti bisa ditanyakan bagaimana pengejaran terhadap bandar-bandar dan pengedar lain. Mungkin itu saja, Go. Ya, selamat sore, selamat bertugas kembali, Go. Oke, terima kasih Bang Agus dan Bang Arai. Ya, itu laporan dari Go Las Bang. Nah, ini unik ya. Iya unik. Ada persaingan bisnis, lalu sesama pemain sabu masang gang sabu-sabu. Padahal dia jualan juga di gang yang lain ya. Berarti ini yang masang pelang ini lihai. Ya kan, dia kayaknya nonton film-film persaingan mafia kayak semacam Peaky Blinders ya? Iya, Peaky Blinders. Jadi dia meniru gelagatnya Tommy Shelby. Atau apa nih, penggemar Al Capone. Iya, atau Escobar ya. Pablo Escobar ya. Ya, Pablo, tapi kalau Pablo kan main bunuh-bunuh aja. Ini banyak nonton Netflix ya. Banyak film mafia di udah situ. Tinggi ya kan, nonton aja gitu ya. Aduh. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan ya. Tadi pertama ini kebetulan ada yang nanya lagi, netizen kayaknya nggak ngikuti dari awal ya, bagaimana kasus geng motor di ya, ini berita pertama kita tadi soal geng motor ya. Geng motor di Semati, di kawasan Semati, Simpang Kantor Medan Labuhan. Menurut saksi mata itu ada sekitar 20-an pelakunya, dan sejauh ini yang sudah ditangkap ada 3 orang, dan semuanya masih berstatus pelajar sekolah SMA. Ya, jadi namanya Ayub Pulungan, warga Jalan Jawa Belawan, kemudian Azari,
warga Jalan Bawal, Pajak Baru, Belawan, dan Abdul Salam. Sepintas nama-namanya ini bagus-bagus ya. Ayub, Azhari, Abdul Salam, ya kan. Nama-nama yang menyejukkan. Iya, tapi kok brengsek. Tapi wajahnya nggak menyejukkan, sama sekali tidak menyejukkan. Wajahnya itu kayak memanggil-manggil kita untuk meludah gitu. Usianya baru di rata-rata 16 dan 15 tahun gitu ya. Dan masih pelajar kelas 2 SMA. Dan ini sudah 3 ya diamankan, dan nanti sisanya yang belasan lain masih dalam pengejaran lah ya, karena polisi sendiri masih belum mau banyak bicara, khususnya Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan. Tapi tadi Kabid Humas sudah menjelaskan 3 orang sudah diamankan dalam tempo kurang lebih 6 jam sejak kejadian begitu, dan harapan kita tentunya polisi rutin lah melakukan patroli ya. Ya, kuncinya khususnya itu di tempat-tempat rawan begitu ya Bang. Dan juga Pemko Medan juga kalau bisa secepatnya lah. Kemarin ada wacana ingin memasang CCTV kan, dan yang diusahakan terhubung ke rumah warga katanya kan. Nah ini juga kalau bisa cepat, jadi bisa lekas kalau ada kejadian-kejadian semacam ini bisa lekas diungkap gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi soal masalah upaya pencurian mobil ambulans. Mobil ambulans ya. Kita belum tahu apa motifnya, apakah dia mau melakukan pencacahan mobil itu, mau dicincang ya, atau memang tadi seperti dugaan kita ini ada hubungannya lagi-lagi dengan narkoba ya. Iya. Biar bisa mikul sabu pakai ambulan gitu ya. Tahu kita apakah tujuannya. Yang pasti palsu ya. Palsu karena jahitannya nggak rapi. Ketahuan ya. Potongan oke, tapi jahitan kurang. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ini soal masalah persaingan bisnis sabu-sabu di Melayu Medan Johor ya. Jadi ada 2 orang yang diamankan, 1 orang itu menangis katanya menyesal karena baru 1 bulan. Kenapa cepat kali? Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Jangan percaya kali lah kalau air mata buaya para bandar-bandar narkoba, bidi-bidi narkoba ini ya kan. Dia perusak bangsa ini ya kan. Termasuk tadi barangkali anak-anak geng motor pakai sabu kan. Narkoba lah, sabu, ke pil Inex pil ekstasi gila ya, pil kurta kata orang ya kan. Itu apapun nengok itu orang udah bayang 7 bayang 8 ya kan, 3 kiri 4 kanan santai aja udah. Mau pakai katanya. Apa itu Bang? Kurcaci, apa itu? Kurta campur cimeng. Ya kan, ini mau bawaannya mau begado aja ya kan. Itu kan seperti orang yang memang tidak punya pikiran. Hanya gara-gara ditegur, kita ngeri juga nih ya. Ngeri, makanya kita harus punya pistol. Aku sering di arah rumahku itu. Apalagi abang rambut putih nih udah tua, kita gas aja katanya kan. Cuma mungkin kasihan kan. Kasihan. Udah tua pulang malam kita ambil aja keretanya. Jangan dong. Udah. Iya. Maka ini ganas-ganas. Makanya ini kalau bisa ditindak tegas lah ini mereka ini ya Bang. Iya. Aku memang agak was-was juga nengok tingkah-tingkah pola anak-anak remaja yang pakai sabu ini. Makanya ini harus diberantas lah. Secepatnya polisi bertindak tegas lah, walaupun ini banyak netizen kita yang meminta hukum mati aja. Aduh. Iya, makanya cocok nggak ya? Cocok ya. Iya, berkenaan dengan geng motor ini harusnya yang lebih dulu itu Bang dibasmi adalah sarang-sarang narkobanya Bang. Betul. Karena kan awal mulanya itu dari sabu duluan pakai narkoba gitu kan. Setelah pakai narkoba kemudian mereka konvoy, saling tawuran, kemudian ada yang merampok begitu kan. Nah karena itu makanya harus dibasmi dulu sarang narkobanya. Saya sepakat dulu Bang dengan zamannya Pak Mardias. Waktu Pak Mardias jadi Kapolrestabes itu dia sarang-sarang narkoba itu digempur. Itu yang digempur. Iya, digempur dulu sarangnya, baru dibasmi pelaku-pelakunya. Iya, jadi betul-betul aman gitu kan. Oh, dia berarti melakukan pemberantasan dari hulunya. Iya, hulunya itu diberantas. Ya kan? Titik persoalannya itu di sini. Iya, di narkobanya. Iya, karena kan begitu Bang. Orang sudah pakai narkoba, dia termotivasi untuk melakukan kejahatan begitu kan. Setelah dia berhasil melakukan kejahatan, dia dapat hasilnya, dia beli narkoba lagi. Dia muter-muternya di situ aja. Iya, makanya harusnya yang diberantas adalah narkobanya. Bandar-bandar sabu ini kalau bisa ditangkap, ditembaki mati aja udah. Tapi sering sekarang keripik-keripik narkoba.
terus dilepas gitu ya. Itu nggak tahu kita. Iya, sampai yang ada penggelapan uang sekian ratus juta ya. Itu Nah, ini memang dilema juga. Itu yang langsung ditangani langsung oleh Bapak Kapolda ya. Iya. Waktu itu ya, langsung copot semua live kan. ya. Iya. Penjarakan semua. Tapi patut dicontoh sekali lagi Bang apa yang dilakukan Pak Mardias yang kemarin sekarang sekarang di Kemlemdiklat Polri ya. Jadi kepala sekolah lah ya. Itu biasa jenjang naik itu ya. Iya, tapi polanya patut dicontoh memberantas sarang-sarang narkoba. Bisa diterapkan lagi oleh para pimpinannya. Pimpinan Polri di Sumut inilah ya. Ya gas terus kan, grebek terus kampung-kampung narkoba itu. Kalau sudah habis narkoba kan mereka bingung mau kemana ya. Udahlah kita ngaji-ngaji aja lah udah ya kan gitu kan. Ya tapi kalau udah ada narkoba, udah besok kita main perang gitu ya, perang rampok. Karena udah tinggi gitu kan, tapi kalau udah nggak ada narkobanya, udah tinggal enak kan nangkapi orangnya. Mungkin itu saja Bang ya. Dan satu lagi soal masalah patroli malam, mohon Pak patroli kembali digencarkan lah ya, karena Pak polisi kan sering kita rutin kok lakukan patroli gitu ya. Di situ-situ aja. Ya mudah-mudahan lah ya. Memang keterbatasan. Titik kan sudah tahu. Memang personil terbatas Bang ya kan. Tapi kan bisa aplusan ya. Dan nanti kita sampaikan lah, kita bilang ke Pak Kapolda, Pak ini uang pudingnya kasihlah ke yang patroli kan gitu kan. Sebenarnya kan sudah ada. Ada ya? Ada dong. Oh gitu. Tapi sedikit. Mungkin kurang banyak. Oh iya. Kurang cocok lah ya kan. Iyalah. Dan terakhir ya, ini terakhir soal masalah begal juga, ini juga menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk pemerintah daerah lah. Pemerintah daerah juga harus memetakan mana lokasi-lokasi yang gelap yang butuh penambahan lampu-lampu jalan begitu Bang ya, khususnya Pemko Medan kan. Lampu-lampu jalan harus semaksimal mungkin kan. Di beberapa lokasi yang kita tahu sekarang jadi titik rawan itu biasa gelap gitu ya. Tidak ada ini. Kemarin Pak Bobi sudah mewacanakan agar tiap-tiap daerah yang memang lampu penerangannya itu padam sebisa mungkin untuk diganti agar tempatnya lebih terang. Kemudian soal CCTV juga tadi, CCTV kemarin ada wacana bahwasannya kalau bisa CCTV itu ditambah, kemarin katanya Pemko Medan mau nambah, dan nanti CCTV di rumah warga itu bisa terhubung katanya ke satu sama lain. Jadi sehingga ketika ada kejahatan seperti ini, proses pengungkapan bisa lebih cepat. Itu menurut saya ide yang bagus, tapi kalau bisa idenya itu diwujudkan gitu. Karena jangan berhenti di atas kertas. Iya. Jangan cuma sebatas cakap-cakap aja gitu ya. Karena kalau cakap-cakap saja itu tidak akan terwujud. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak buat netizen yang sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Mudah-mudahan ya kita semua sehat, kita semua selamat, bisa terhindar dari segala mara bahaya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Akhir kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.